Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Segala puji milik Allah, salawat bertangkikan salam teruntuk manusia paling mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kita masuk di bab selanjutnya. Temanya adalah faktor-faktor yang menyebabkan manusia menjadi kafir. Faktor-faktor yang menyebabkan manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama. Poin yang pertama, lemah. Hadirin sekalian dirahmati Allah, kenapa umat Islam meninggalkan agamanya? Poin yang pertama, karena dia lemah. Lemah dalam keimanan, gak usah ditanya, emang imannya lemah. Kalau imannya kuat gak bakal ninggalin. Cuman kalau hadirin mau menelisik hadis riwayat Imam Muslim, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, baginda Rasulullah SAW beliau yang mulia bersabda, al-mu'min qawi, mukmin yang kuat, ahabbu ilallah min mukmin dhaif, lebih Allah cinta dari mukmin yang lemah. Berkata para ulama tentang poin 5, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Apa aja? MIFIK. Kuat dalam bidang M yang pertama, militer atau kuat secara fisik. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, finansial atau harta. Yang keempat, ilmu. Harus cerdas, harus rajin belajar, ngajinya digetapin. Yang kelima, kuasa. Maksudnya apa? Punya jabatan. Ini 5 faktor. Mukmin gak punya salah satu di antara ini, bisa gak 5 ini gak ada pada dirinya, bisa jadi mukmin yang lemah. Kalau lemah, gampang diombang-ambing. Karena lemah, fisiknya lemah, ditoyor, toet, gubrak, jatuh. Karena fisiknya lemah. Ilmunya nggak punya, ayo melu kene. Suruh ke sini, ikut ke sini. Suruh ke sana, ikut ke sana. Nggak punya ilmu, nggak punya pendirian, nggak punya statement yang jelas dan tegas. Dia memihak di mana? Milih pihak kepada Musa atau milih pihak kepada Fir'aun? Dia nggak punya statement, ngambang, nggak jelas. Jadi ibarat ikan mati, kalau di atas lautan dia bakal terombang-ambing sama ombak. Ombaknya ke kanan, ikut ke kanan karena nggak punya ilmu. Maka perinciannya kata para ulama, mukmin itu harus kuat. Kuat secara apa? Kuat dari 5 aspek ini. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dengan sanad hadis yang sahih, Rasulullah SAW beliau yang mulia bersabda, al-mu'min qawi ahabbu ilallah min mu'min dhaif. Mukmin itu yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Yang pertama apa? MIFIK. MIFIK. M, kuat secara fisik, militer. Militernya kuat, fisiknya nggak kuat, lemah kita, gampang ini, gampang itu, gampang terombang-ambing, susah jemaah. Kuat fisiknya. Rasulullah SAW peperangan, kalau sudah berperang bisa ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang bahkan lebih dari 3 bulan. Itu butuh fisik yang kayak apa jemaah? Sedangkan kita aja Hizbul Waton, kenaikan tingkat Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, pondok pesantren Kiai Haji Ahmad Dahlan, tempat saya dan teman-teman kami menimba ilmu 6 tahun di sana. Pas kami kenaikan tingkat Hizbul Waton, jalan kaki dari Kaliurang sampai Muallimin, jalan kaki jam 9 malam sampai Muallimin jam 7 pagi. Jalan kaki jemaah sampai tengkleng-tengkleng. Baru 1 hari kita udah capek.
Weight gain, dari wajahnya coklat jadi hitam kayak kecap. Weight game itu kayak keliling-keliling Jogja. Itu kayak kalau liburan kayak gini tuh mualimin punya kayak semacam kelas meeting. Di antara perlombaannya adalah weight game. Setiap kelas ngutus satu grup. Waktu saya ikut, rasanya luar biasa jamaah. Itu Rasul kalau berjihad sebulan, lebih dari sebulan. Kayak apa beliau fisiknya jamaah, kuatnya luar biasa. Maka mukmin harus kuat. Pak, tolong bawain mama belanjaan. Belanja apa toh bu? Belanja sayur kol, wortel, kentang, bawang. Berapa plastik? 2. Banyak banget, digrepin aja ya. Padahal 2 plastik, tinggal begini doang, apa susahnya? Tinggal begini doang, apa susahnya? Berat banget, nyoh gowo dewe. Istrinya suruh bawa sendiri. Laki-laki apalagi harus kuat. Ada tikus, istri takut. Sayang tikus. Aku juga lebih takut daripada kamu. Apa aja mah, benerin tikus, naik ke atas, beli perangkap, beli penjerat tikus. Jangan sampai istri kita tuh ketakutan, kita malah tambah takut. Ngelihat kecoa, wah, suaminya jerit, wah, tambah jerit lagi suaminya gara-gara kecoa doang. Laki-laki fisiknya harus kuat, umat muslim fisiknya harus kuat. Dikuat-kuatin aja. Lagi nggak enak badan, suara serak-serak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah gimana kabar, sehat semuanya jamaah? Ya jalan aja terus. Yang nyihatin Allah. Kalaupun sakit ya nggak apa-apa. Ntar bed rest dulu paling sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Tapi selagi bisa berjuang jalan Allah, juang di jalan Allah. Kuat-kuatin. Harus kuat. Laki-laki harus kuat jamaah. Kalau bapak-bapak ya mungkin kalau sekarang udah gak sekuat dulu lah. Dulu muterin alun-alun 30 kali kuat. Sekarang 1 kali langsung gak kuat. Emang setiap kita ada masanya. Masih muda kuat. Kalau udah tua mungkin tidak sekuat waktu saat muda dulu. Makanya wahai anak-anak muda, nih adik-adik saya yang masih muda belum pada nikah, ayo kuatin fisik kalian, kuatin mental kalian. Jangan jadi anak muda yang cimbrik. Anak muda yang cimbrik, umur 25 tahun, duduk di tepian pantai, di Telaga Menjer, nangis. Kenapa mas? Habis diputusin pacar saya Ustadz. Apa ini laki-laki cimbrik? Putusin pacar nangis. Laki-laki mikirin umat. Laki-laki berani bertanggung jawab. Diputusin pacarnya nangis. Diejek temennya, kenapa nangis mas? Masa saya manjangin jenggot dikata-katain kambing. Nangis. Ya Allah jamaah, orang dikatain tuh ya udah santai aja kali, slow, Wallace. Allah bilang apa? Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau ada orang jahil mengejek dirimu, balaslah qalu salama, dengan ucapan salam yang mendamaikan. Jangan dibalas. Ada kambing lewat jenggotan, aku jenggotan kambing, kamu nggak kumisan, nggak jenggotan anjing. Jangan dikata-katain, biasa aja, santai. Ada orang biarkan anjing menggonggong kafilah berlalu. Ibu tahu, bapak tahu, Anjing kalau dia kebanyakan menggonggong hanya akan dilempari oleh batu. Tapi singa sangat amat ditakuti karena diamnya. Jadilah singa, diam juga ditakutin. Jangan kebanyakan gonggong kayak anjing. Seringnya ngece orang, seringnya hina orang, seringnya menzalimi orang lain. Jangan jamaah. Jadi laki-laki yang kuat, laki-laki harus bertanggung jawab. Jangan jadi laki-laki yang lemah. Fisik ini juga nanti berkaitan dengan semuanya. Fisiknya sehat, ibadah sehat. Fisiknya sehat, ibadah nyaman. Suara yang serak ketika mengimami beda sama suara yang sedang tidak serak. Alhamdulillah, suaranya serak gak enak. Buat ibadah baca Quran kurang nyaman, dikit-dikit sentrap. Gak enak kan? Makanya sehat ini fisik luar biasa jamaah. Makanya kuat, laki-laki, perempuan, kaum muslimin kuat secara fisik. Supaya apa? Supaya nggak gampang keluar dari agamanya gara-gara faktor pertama lemah. Yang pertama maka militer atau fisik kuat. Yang kedua kata para ulama ibadahnya kuat.
Lagi terawih, Allahu Akbar. Imamnya sapa to kae? Imamnya sapa to? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Waladdallin Amin. Kafa ya Sad. Alah, ayatnya aku ra ngerti. Akhirnya ngelihat kaf ha ya ain sod, wah suwi ki imamnya sapa? Wah besok tandain. Pokoknya imamnya Ustadz Fulan yang lama coret. Giliran Ustadz yang kuliah kulhu, oh iya aku suka banget ini. Kuliah kulhu al-falak anas, oh ini favoritku ini. Kuliah kulhu al-falak anas al-lahab, wah tambah favoritku lagi ini. Pokoknya kalau baca ayat-ayat panjang coret. Saya nggak mau makmum di dia. Sekali waktu makmum di belakangnya, Toha Wesley kulhu wae rasa suwi-suwi. Gara-gara nggak mau cepat, nggak mau lama-lama. Kalau sholat ibadah mah dinikmatin jemaah, jangan maunya cepet-cepet doang. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin, Assalamualaikum. Apa sholat? Nikmatin. Kata Nabi yang mulia, sholatlah kalian sebagaimana melihat Rasulullah SAW sholat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Sholat Rasul SAW santai, tenang, bahasa syariatnya tumak nina. Yuk sholat pakai tumak nina. Ibadah dirasakan, dinikmati. Antum juga termasuk hadirin jamaah sekalian. Kalau misalkan sedang diberi kesehatan, maksimalin dalam ibadah. Geber terus jamaah kalau ibadah. Pagi duha aja. Malam tahajud aja. Lagi punya banyak uang nih, ntar terkait juga dengan finansial. Lagi punya banyak uang, ya geber buat sedekah di jalan Allah. Jadi poin yang pertama adalah militer. Secara militer harus kuat, fisiknya harus kuat. Umat Islam yang kedua, ibadahnya juga harus kuat. Siapa yang nolong kita? Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, maka coba cek. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini lagi banyak masalah, coba cek sholatnya, dilihat. Boleh jadi sholat kita belentang-belentong, ngaji kita ya belentang-belentong. Boleh jadi, kenapa kok masalah kita nggak selesai-selesai? Sholat kita ternyata masih bolong di mana-mana. Gimana Allah mau nyelesain? Sholat kita bolong-bolong. Gimana Allah mau genepin kasih solusi? Kita aja sholat aras-arasan, malas-malasan. Ibadah benerin dulu sama Allah. Allah yang beresin semua urusan kita. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 45. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 153. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan caranya kamu sabar dulu. Setelah itu sholat, curhat sama Allah, ngadu sama Allah. Allah yang beresin urusan kita. Cuman kadang kita suruh sholat males. Kadang kita suruh sholat malas. Padahal sebenarnya sholat jangan sampai ditinggalin. Setelat apapun ketiduran, sholat jamaah. Jangan sampai ketiduran jok nggak pernah sholat. Alasannya apa? Wah wes mepet waktunya, rasa sholat sisan wae lah. Jangan jamaah, tetap sholat. Bangun kesiangan subuh, tetap aja sholat. Tapi kalau bisa jangan kesiangan terus. Kalau bisa subuh di depan, soft 1. Kalau bisa nggak dapat soft 1, soft 2. Nggak dapat soft 2, soft 3. Begitu seterusnya. Ikut jamaah, enak. Subuh berjamaah, enak jamaah. Pagi aja. Kalau kita udah bangun, selanjutnya Allah mudahin urusan kita. Paginya udah bangun, nyembah Allah dulu. Apalagi openingnya pertama tahajud dulu, the best. Opening pertama tahajud dulu, the best. Nyaman, enak kita. Mau ngadepin manusia mana yang harus kita takutin? Nggak ada. Manusia mana yang kita hadapi terus kita takut sama dia? Nggak ada kecuali Allah. Orang beriman nggak pernah takut sama manusia. Segede apapun jabatannya, sepinter apapun orangnya, dosen killer manapun yang dia hadapi, skripsi kayak apa aja yang dia sedang jalani, nggak pernah takut. Straight on the right path, jalan terus. Orang beriman tuh jalan terus. Ketemu sama orang yang ada di atasnya, bismillah, dia menghormati, dia takzim, tapi dia tidak merendahkan diri di hadapan orang tersebut. Kayak penjilat sama orang yang pejabat, oh njai pak, menikah. Penjilat, jangan jadi penjilat. Umat muslim harus mulia jemaah. Giliran ini, wah dia lagi berkuasa, ayo kita merapat ke dia. Apa? Yang ngasih kekuasaan Allah jemaah. Yang ngasih kekuasaan Allah.
Mentang-mentang dia sekarang kaya, oke kita merapat. Siapa yang merapat sama orang yang kaya, saat orang kayanya bangkrut, ikut bangkrut. Siapa yang rapat sama orang yang punya jabatan, pas besok 2 periode habis, ambruk karena dia nggak tertular dapat jabatan. Siapa yang bergantung pada Allah, Allah hayyul ladzi la yamut. Dialah zat yang hayyu, hidup, la yamut, nggak pernah mati. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 225. Nih Allah 255. Hidup, nggak pernah mati. Kita nyandar jamaah, nyandar. Namanya nyandar begini kan? Nyandarin orang kaya jatuh kubrak. Ketika orang kaya jatuh, kita ikut jatuh. Kita nyandar sama yang punya jabatan, pas jabatannya habis jabatannya. Coba kemarin yang dikasih jabatan diajeni, berapa lama diajeni jamaah? Wah, ada Pak ini datang, ada Pak itu datang, dia punya jabatan ini, punya jabatan itu. Pas lagi jabat, karpet merah digelar. Pas udah nggak jabat, Anda siapa ya? Gak kenal. Kayak gitu doang pasti. Maka hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah, hati-hati salah bergantung. Allah bilang Quran surah Al-Nashrah ayat ke-8 ayat yang terakhir, wa ila rabbika farghab, dan hanya berharaplah kepada Allah. Ini kan tentang tauhid nih jamaah. Orang tauhidnya bener, nggak ngarepin sama perusahaan. Nanti kalau kita nggak kerja di sini, kita gimana dapat uang dari mana? Antum ngece Allah namanya hadirin. Antum keluar dari perusahaan, antum bingung yang ngasih rezeki siapa? Ngece Allah namanya. Padahal Allah statementnya jelas. Quran surah 51 Az-Zariyat ayat 58. Siapa yang ngasih rezeki? Allah yang bilang, Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang ngasih rezeki itu Allah. Maka kalau ada bapak-bapak keluar dari pekerjaannya mau dagang kok takut, aduh mengkone aku gini pi anakku makan opo, istriku makan opo, dia imannya perlu dipertanyakan. Padahal Allah yang ngasih rezeki, bukan bosnya. Allah yang ngasih rezeki, bukan perusahaannya. Allah yang ngasih rezeki, bos. Kenapa Anda merasa galau? Dulu dalam perut ibunya nggak mikirin apa-apa, belum S1, belum S2, belum jadi doktor, aman terkendali tuh, makan enak, mengambil saripati dari makanan ibunya. Sekarang antum udah lulus SMA, udah lulus sarjana, kenapa malah takut? Padahal Allah yang ngasih rezeki. Kalau kita nggak yakin, lagi ngece Allah. Kita bilang aja, besok kita makan apa ya? Lagi ngece Allah tuh jamaah. Makanya lisan, nanti kita belajar. Ini bahasan tauhid ya, bahasan tauhid, bahasan kemantapan iman seorang hamba sama Tuhan ya Allah Azza wa Jalla. Termasuk makanya bahasan kita, mukmin jangan lemah. Supaya apa? Supaya nggak terombang-ambing. Lemah biasanya antar disetir sama orang, setir kanan, setir kiri, setir kanan, setir. Jadi orang yang punya prinsip tal gitu jemaah. Gak ada yang bisa nyetir. Mau ganggu gugat, yo silahkan Anda menyingkir atau saya yang menyingkir. Gitu aja selesai. Harus punya prinsip tal. Dan ini poin yang kedua, harus kuat dalam ibadah. Poin yang ketiga hadirin jamaah sekalian, orang muslim gak boleh lemah, harus kuat secara finansial, kuat secara harta. Adik-adik, anak-anak muda, adik-adik saya tercinta, jangan kau ngandelin harta warisan dari bapakmu. Sekaya apapun bapakmu, jangan diharapin. Jangan ngandelin warisan dari ibumu. Setajir melintir apapun ibumu, jangan ngandelin warisan orang tua. Jadilah anak muda yang seperti Rasul bilang, hadis Abu Daud, sanad hadis ini sahih, sesungguhnya kamu menggendong kayu bakar, kamu pergi ke pasar, kamu jual kayu bakar, lebih baik daripada minta. Walaupun waris itu halal. Sekali lagi, warisan saat didapatkan oleh ahli warisnya halal. Tapi garis bawahi, jangan mengandalkan warisan sehingga Anda berpangku tangan diem-diem aja gitu, nyantai.
Kenapa mas nggak kerja? Ben istriku ayolah sing kerja. Mama kerja ya. Ayo mama setorannya mana? Istrinya pulang kerja jam 4 sore. Mama setorannya mana mah? Jangan, laki-laki apaan nih model begini? Kerja keras jemaah. Laki-laki berdagang di luar, istri ngurus anak. Iya, jangan sampai istri suruh kerja keras luar biasa, suami malah ongkang-ongkang, megang remote, minum kopi. Wah, champion. Bismillah, Masya Allah. Istri suruh kerja, laki-laki ongkang-ongkang, nggak boleh. Laki-laki wajib hukumnya cari nafkah buat istri. Maka mahkotanya istri ada di rasa malu. Kalau mahkotanya laki-laki ada di tanggung jawab. Laki-laki harus berani bertanggung jawab. Beliin anaknya pampers. Ini anak-anak muda, adik-adik saya tercinta yang hadir di sini. Anak muda tanggung jawab beliin pampers. Tanggung jawab beliin dot, beliin susu Morinaga, SGM, Bebelak. Harus siap beliin gamis istrinya. Kalau istrinya pakai gamis minimal 300.000 rupiah. Itu harga standar gamis yang keren punya, tebel punya bahannya, lembut punya, desainnya bagus. Gaji 2 juta ngasih istrinya, sayang tak kasih ya, ini 50.000. Alhamdulillah, buat sehari suamiku tercinta. Enggak, buat sebulan ya. Jangankan sebulan sayang, aku bisa membuatnya menjadi 1 tahun. Oh pinter banget, istri solihah. Beli apa setahun 50.000 sayang? Buat beli kalender. Buat beli kalender. Gaji 2 juta ngasih istri 50.000. Kasih istri setengahnya, 1 juta kasih. Laki-laki royal kadangkala punya hobinya sport. Royal beli sepatu, beli ini, beli itu. Hobi bulu tangkis, royal beli raket yang harga 1.550.000 rupiah. Beli kok, beli netnya, beli ininya, beli itunya, beli. Wah, royal banget. Sama hobinya royal. Istri minta beliin, sayang, aku tolong belikan gamis. Berapa gamisnya? 325.000. Nggak ada gamis yang 30.000 dek. Gamis apa 30.000? Saringan tahu. Istrimu suruh pakai baju terawang? Enggak jamaah. Beliin sebagaimana antum royal sama hobi antum, royal juga sama istri. Royal. Tapi kalau istri sudah dipenuhin, sayang ini ya aku kasih 20 juta sebulan, harus habis, nggak boleh nggak habis. Wede. Kalau habis tinggal bilang sama saya kasih lagi. Misalkan royal sama istri, sekarang saatnya untuk royal sama masyarakat. Kalau istri udah dipenuhin, saatnya royal sama masyarakat. Bebas finansial jemaah, harus kuat finansial. Nggak boleh ngatung terus sama orang tua. Nggak boleh ngatung terus ngandelin warisan. Nggak boleh ngatung terus, kakak aku belum beli beras, tolong kak beliin beras kak. Jangan. Sendiri, kuat finansial secara sendiri. Nanti pun kalau antum bisa menikmati hasil keringat antum sendiri, rasanya the best bos, the best. Daftar haji Anda dan istri uang sendiri. Berangkat umroh Anda dan istri uang sendiri. Beli motor uang sendiri. Beli mobil uang sendiri. Besok kalau beli rumah uang sendiri. Keringat sendiri, the best rasanya. Daripada ngandelin, sayang kita ayo mau punya rumah nih. Tenang aja yang, bapakku kan bentar lagi, kita doain ya, mudah-mudahan ya tahun ini mudah-mudahan segera matilah. Karena apa? Terlalu ngandelin warisan orang tua. Bapak ibu juga yang ini adik-adik udah selesai, jangan ngandelin orang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya saranin kalau bapak ibu mau warisin buat anak, selain warisin harta, warisin 2. 1 iman, 2 ilmu. Orang kalau punya iman dan ilmu gak bakal rebutan harta warisan, karena punya ilmu dan punya iman. Ada ilmu, ada iman, gak bakal rebutan warisan. Yang perempuan, kok aku cuma dapat 1, masku kok dapat 2. Ya iya, emang dalam Islam begitu. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1 bagian. Emang kayak gitu dalilnya. Dia tahu, oh iya Quran yang menyebutkan seperti itu. Nggak gondok. Tapi kalau nggak punya iman, nggak punya ilmu, parah udah. Apalagi maruknya luar biasa, habis sudah. Anak pertamanya perempuan, nggak bisa, harus bagi rata nih. Bagi rata dari mana? Al-Quran bilang perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2. Padahal sebenarnya perempuan dapat 1 itu utuh buat dirinya sendiri. Laki-laki dapat 2 itu dibagi sama istrinya, anak-anaknya. Seperti itulah laki-laki. Malang sekali nasib kita ya bapak-bapak.
Kalau ibu-ibu dapat satu full buat ibu-ibu tok, nggak dibagi sama suami, nggak dibagi sama anak. Maka kaidah dalam Islam, harta suami adalah hartanya istri, harta istri hartanya istri, bukan hartanya. Setuju ibu-ibu? Emang begitu, Pak, dalam Islam. Makanya jangan pangku tangan, jangan ngandelin orang tua, jangan cuma ngandelin warisan. Kerja keras, kerja keras, kerja keras, kerja keras, kerja keras, kerja keras. Kau akan dapati dan kau akan nikmati betapa hasilnya kerja kerasmu. Keringat walaupun cuma 20.000, dapat 20.000, alhamdulillah ya Allah, makasih ini rezeki hari ini buat istri dan anak-anak hamba. Nikmat rasanya karena kerja keras. Daripada Pak jaluk duit piro le 1.000 nyoh dikasih dengan gampangnya, nggak ada rasa-rasanya sama sekali. Maka bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang punya anak, warisi sebelum harta, warisi iman, warisi ilmu pada anak-anak kita. Harus kuat. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, nggak usah ragu ngelepas anak untuk mandiri, biar ibarat kayak burung, biar terbang sendiri, pek 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 pek. Nggak usah ragu, Allah yang jaga mereka. Nggak bakalan, nggak bisa makan, nggak bakalan, pasti bisa makan. Allah yang jamin rezekinya kan. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Ada banyak orang itu imannya lemah, dituker Indomie sekerdus, murtad. Kalau nemu yang kayak gini, kalau bisa diselamatin, selamatin. Kalau enggak, ya udah tinggalin. Kalau bisa selamatin, selamatin. Enggak bisa, tinggalin jemaah. Allah bilang, kalau satu orang murtad, Allah ganti satu kaum yang lebih banyak masuk berbondong-bondong ke dalam agama Islam. Maka salah satunya juga faktor ini, finansial. Maka tugas siapa? Tugas kita bersama-sama yang diakomodir oleh masjid. Masjid harus data dong. Orang-orang di sekitar Masjid Nurul Iman siapa aja yang mohon maaf kekurangan, didata. Jangan main bangga-banggaan. Saldomu piro? Saldoku 30 yuto. Saldo masjidmu piro? Saldo masjidku 54 juta. Saldo masjidmu piro? Wah, saldoku lo jelas paling akeh 129 juta. Masjid punya saldo bukan untuk main banyak-banyakan. Masjid punya saldo untuk segera dimanfaatkan kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitar masjid. Makanya masjid tugasnya membantu 911. Ada masalah, telepon masjid. Halo masjid, ada yang kecelakaan, antar ke PKU Muhammadiyah Wonosobo. Oke siap, ambulan masjid keluar, antar yang kecelakaan ke PKU. Halo masjid, ada yang kelaparan, bisa kirim beras ke sini. Kirim beras 25 kg, kirim beras kepada orang yang miskin yang ada di sekitar masjid. Halo masjid, ini ada anak muda yang patah hati, bisa disembuhkan patah hatinya. Oke bisa, daftar ta'aruf biar cepat dapat jodohnya. Wes, masjid harus segera memanfaatkan dari infak yang ia terima, bukan main gede-gedean. Kecuali mau bangun masjid. Tapi di sini saya lihat mau bangun apa nih, bagus nih, keramik semuanya keren, mic bagus, oke, standar lah suaranya untuk pengajian kayak gini, udah Wallace, udah enak. Kalau buat ngaji, alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, udah keren, sound udah keren. Ganti itu soundnya, alhamdulillah. Apa? Masjid suaranya begitu. Beli sound yang bagus jamaah. Jangan sound udah sejak zaman Fir'aun antum pakai. Ganti soundnya dong. Punya uang masjid buat apa? Kumpulin doang. Beli sound yang bagus. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, coba tanya sama yang ahli sound. Kabelnya aja semeter 3 juta. Kabelnya doang. Makanya nggak ada yang delay. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya nggak ada yang delay. Wos. Mic-nya bagus, kabelnya semeter, harganya 3 juta rupiah, the best. Lewat mana? Finansial. Masjid harus rombak sound systemnya. Jangan udah sound system zaman Firaun masih dipakai, udah sember, udah cimbrik. Alhamdulillah. Ganti mic-nya jemaah, ganti soundnya jemaah, beli yang bagus.
Jangan sampai masjid cuma gede-gedean saldo, tapi ternyata itu bukti pengkhianatan. Infak dari jamaah tidak bisa dimaksimalkan sebagus mungkin. Keluarin jamaah. Kasihan tuh para jamaah yang tiap hari infak 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 10.000, 15.000, 20.000, 50.000, 100.000. Tapi ternyata buat beli apa? Enggak, kita tumpuk aja. Emang mau ngapain toh? Mau bangun? Enggak, udah selesai. Mau ngapain toh? Ya biar keren-keren aja. Jangan. Ini di laundry sebulan sekali. Quran surah Mudaththir ayat yang keempat. Wasiyabaka fatahhir. Kalau kamu sholat, pakaianmu dan seluruh elemen-elemen sholat ditohirkan, disucikan. Sholat ini di laundry Ramadan kemarin. Sujud kita Allahu Akbar, ambu sikil, ambu terasi. Aduh, laundry jamaah. Ya lah, laundry berapa sih paling? Ini dari pojok sana sampai pojok sini, katakanlah let's say 10 meter. Berapa sih paling laundry? Berapa Mas Eko? Nggak tahu. Paling berapa? 100.000, 200.000, 300.000. Ya Allah, demi kenyamanan bersama. Orang kalau wudu, orang kalau sujud wangi, nyaman jemaah sholat. Allah, wah wangi banget masjidnya ya Allah. Sama masjid, bau terasi, ambu sikil, campuran semua jadi satu, sek, nyengak banget. Di hidung tuh nyengak. Makanya poin yang kedua, muslim kuat finansial. Jadilah orang yang kuat secara finansial. Dengan apa agama Allah ditolong? Dengan finansial. Dengan apa kita beli kipas angin? Pakai duit. Dengan apa beli sound system? Pakai duit. Dengan apa beli sejadah yang nyaman? Pakai duit. Dengan apa membeli A, B, C, D, dan E? Termasuk membeli papan tulis, membeli spidol. Ini udah habis spidolnya jamaah, nanti tolong diisi jamaah. Pakai apa? Pakai duit. Assalamualaikum, tolong ya sound masjid saya sember, udah cimbrik, tolong diganti ya. Iya, ini totalnya notanya 15.250.000 rupiah. Saya bayar pakai daun boleh? Nggak boleh ya jemaah. Kita bukan pakai daun, bayarnya pakai duit. Duit dari mana? Dari kekuatan finansial kaum muslimin. Maka masjid jadi 911 yuk. 911. Ini impian kita bareng-bareng kan? Ntar ada yang kelaparan, kontaknya ke masjid. Jangan ada lagi kelaparan, dia bingung, akhirnya murtad. Ya kan? Kan gara-gara itu ya. Wes kene wae kowe ning gereja wae nyotak kei sekerdus Indomie. Mau rasa apa? Ayam bawang, rica-rica, rasa mie Indomie Aceh apa rasa apa? Ya Allah dikasih sekerdus Indomie. Ya udah ayo, ha 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 ha, hehehe, nyanyi di gereja, murtad dia. Kan kita salah juga bos. Karena kita punya uang kita simpan-simpan, kita nggak mau nolong kaum muslimin. Salah juga. Makanya tugas masjid membantu 911. Halo masjid, ada yang kelaparan? Siap. Halo masjid, ada yang sakit? Antar ke PKU? Siap. Halo masjid, ada yang kecelakaan? Bisa dikondisikan? Siap. Halo masjid, ada yang patah hati? Kondisikan patah hatinya? Siap. Semua siap. Berawal dari masjid. Masjid jemaah. Maka kalau ada infak kok banyak, itu salah satu bukti buruknya tidak bisa mengelola uang infak masjid untuk kemaslahatan umat. Harusnya segera dipakai buat maslahat umat. Ganti mik-mik yang sember. Kalau ini enggak. Mik Masjid Nurul Iman the best, one of the best sound system masjid yang pernah saya kunjungi. Bagus, nih soundnya bagus nih. Cuman masjid-masjid yang lain kadang sember suaranya. Jemaah, orang kalau imam suaranya bagus, enak dinikmati loh. Suara bagus itu kan disupport lewat mic yang bagus dan sound yang bagus. Maka bekerja samalah, perbaiki sound sistemnya. Yang udah dimuseumkan saatnya dimuseumkan. Ganti sound system yang bagus, pakai mixer yang bagus, ada ekonya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin min min. Wah, ada ekonya kan enak. Kita kayak serasa sholat di mana gitu. Semua juga berawal dari bagaimana kita kuat secara finansial. Kuat. Anak-anak muda, ingat, jangan, adik-adikku, jangan ngandelin orang tua. Jangan ngandelin warisan orang tua. Jangan ngandelin. Tapi kalau kalian dapat, itu
rezeki buat kalian. Orang tuaku Ustadz kaya raya, balung gede, alhamdulillah. Umurnya Ustadz 99 tahun, alhamdulillah. Saya anak tunggal Ustadz, alhamdulillah. Ya udah Ustadz, saya doa boleh nggak? Ya Allah, cabut nyawanya bapakku cepat-cepat ya Allah, biar aku cepat dapat warisan. Ini anak durhaka namanya nih. Doain bapaknya aku cepat mati. Harusnya bapaknya digandeng, bawa buat ibadah sama Allah. Anak muda, ayo berdikari. Jadilah anak mami, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Anak maminya apa? Hormat sama ibu, hormat sama bapak. Ibu bapaknya diberbaktikan sama kita. Dan berdikari, anak mami berdikari. The best. Hashtag anak mami berdikari. Harus berdiri di atas kaki sendiri, jangan ngandelin urusan orang tua. Yang keempat, jangan lemah. Kuatnya faktor apa? Faktor kecerdasan. Maka bapak-bapak, Pak, mohon izin, jangan nyekolahin anak sampai SD doang. Wes nak, kamu sekolah sampai SD aja. SMP pripun Pak? Gak usah, gak penting. Allah, jamaah, orang mah ada ya gak lulus SD sukses. Iya, tapi 1001 yang kayak gitu jamaah. Sekolahin anak yang tinggi biar ilmunya dapet, bagaimana cara dia berkomunikasi sama masyarakat. Sekolahin sampai sarjana. Kalau dapat rezeki sampai S2, sampai magister. Nanti dapat rezeki sampai doktor, sampai doktor. Doktor Haji Eko Budiarto MAG misalkan. Gak apa-apa, sekolahin sampai setinggi-tingginya kalau bisa. Tapi kalau emang udah mentok, saya mah duit punya, anaknya saya aja yang gak mau, ya sudah, doakan yang terbaik. Mudah-mudahan manfaat buat banyak umat. Ilmu juga harus. Salah satunya selain sekolah, sering-sering berangkat ngaji. Ada taklim nih, berangkat budal. Ada kajian, berangkat budal. Ibu-ibu taklim di Mafaza sama Ustazah Eva, budal berangkat ke Mafaza. Sini Mafaza berapa sih jamaah? 12 kilometer. Apalagi Wonosobo anti macet, kecuali tahun-tahun akhir tahun besok nih macet biasanya. Tapi kan tematik, macetnya itu macet bertema gitu. Ada 5 tema macet Wonosobo. 1, macet karena karnaval. Mau pengajian karnavalan macet tuh. Kalibeber, Garung, Jawar, macet dah kalau udah karnaval. Yang kedua, akhir tahun. Yang ketiga, ketika Idul Fitri, macet tuh. Yang keempat, ada ulama meninggal dunia, orang yang gotong banyaknya luar biasa, kiai meninggal, ustadz meninggal, yang datang banyak, itu macet. Yang kelima, jam-jam anak sekolah, keluar sekolah, macet. Lainnya lancar, bypass. Maka nikmat ini disyukuri. Saya kalau ngaji di Depok Kubah mas sehari maksimal saya ngaji 2 kali. Kenapa? Saya nggak bisa seleluasa di Wonosobo. Subuh ngaji di Mafaga. Mafaga itu bukan Mafaza. Mafaza itu Masjid Fatimah Zahra Al Asqiyah. Kalau Mafaga itu Masjid Fatimah Garung. Subuh di Masjid Fatimah Garung. Kemudian jam 7 ada lagi di TKIT Insan Mulia misalkan ya. Jam 9 ada lagi di tempat yang lain. Jam 11 ada di Herbalife. Ba'da Zuhur ada lagi 1 di Asofiyah. Ba'da Asar katakanlah di Anissa. Ba'da Maghrib di sini misalkan lagi. Ba'da Isya ada lagi pengajian di masjid mana. Total sehari 8 kali saya ngisi pengajian. Di Wonosobo bisa 8 kali. Di Jakarta maksimal 2 kali. Kenapa? Macetnya membuat kita tidak bisa terkondisikan ngaji sehari 8 kali jemaah. Tapi di sini nikmat yang gede. Ibu bapak kalau ada ngaji datang. Apalagi cuma ya Allah, ibarat bahasa Jakartanya, ya elah tinggal selangkah doang, tang nyampe rumah depan masjid, ngaji dong. Rumah depan masjid. Malas engkau wae lah nek wis tua. Katanya udah tua, rambutnya udah putih, emang belum tua ini. Akhirnya engkau entar besok meninggal dunia. Pertama kali ke masjid itu dia yang pertama-tamanya sholat di depan imam. Disolatkan, Allahu Akbar. Ibu, bu berjilbab bu. Engkau wae. Bu berjilbab, engkau wae. Engkau. Meninggal dunia pertama kali pakai jilbab akhirnya ketika di kafani. Sedih. Makanya sekarang jamaah, yuk sekarang harus kuat secara keilmuan. Banyakin ngaji jamaah. Di rumah nonton apa sih jamaah? Ya elah sinetron.
Sekarang udah nggak zaman kali sinetron-sinetronan. Sekarang zamannya nonton YouTube, ceramah. Ketik Ustadz Irfan Rizky Haas, enter, dengerin, lagi goreng dengerin. Oh, Ustadz Irfan ceramah apa sih? Nggak mungkin sejam saya ceramah, ibu bapak nggak dapat satu ilmu. Nggak mungkin. Pasti dapat dengan izin Allah. Pasti dapat lah. Nggak mungkin ngomong hahaha hihi terus, nggak mungkin. Pasti dapat ilmu. Lah sekarang kalau kita nggak mau dapat ilmu dari kayak gitu, dapat ilmunya dari mana? Suruh baca aja ogah. Oh, bapak, ayo pak, kita punya kitab Tauhid. Coba sekarang yang bawa kitab berapa orang? Nggak ada sama sekali. Daya baca kita emang lemah, harus diakui. Kita baca Allah apa toh ngaji nganggo kitab ya, kampungan tenan, mending jiping wae ngaji kuping. Ngaji kuping pulang pasangannya nanya, sayang tadi ngaji apa? Berohe. Itu Ustadz Irfan ngaji aliran apa saya juga nggak tahu. Lah emang Ustadz Irfan aliran apa? Masa tadi Ustadz ngaji katanya nggak ngaji sama sekali. Bukan saya nggak ngaji, Anda baru saya ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung tidur. Bangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz Irfan aliran apa? Ngaji salam, berikutnya salam lagi. Bukan itu, Anda tidur dari pertama sampai terakhir. Kenapa itu sebabnya? Makanya jemaah sekalian, ngaji, bawa kitab jemaah, nulis jemaah, catat. Kalau nggak punya catatan, foto aja, pakai kamera, cetrek, foto, upload sosial media, Sekarang zamannya kita nebarin kebaikan, bukan nebarin sensasional, bukan nebarin, aduh, suamiku sangat sedikit sekali gajinya. Ibu tahu nggak? Nabi Ibrahim satu waktu main ke tempat istrinya, anaknya Nabi Ismail. Waktu itu Nabi Ismail lagi keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar ini rumahnya Ismail? Ya benar. Kamu siapanya? Saya istrinya pak. Oh iya. Gimana kehidupanmu dengan Ismail nak? Alhamdulillah kehidupan saya kok yo pas-pasan. Kita tuh sedih banget. Kita tuh serba kekurangan. Kita tuh begini. Dia ngeluh dan ngeluh. Apa kata Ibrahim? Ibrahim bilang, ini nanti kalau Ismail pulang bilang ya suruh ganti pagar rumahnya. Ismail pulang, sayang tadi ada bapak datang ke sini. Oh, terus dia bilang apa sama kamu? Dia nanya kehidupan rumah tangga kita. Terus saya mau jawab apa? Saya jawab rumah tangga kita tuh kurang, rezekinya kurang. Terus apa kata laki-laki itu? Kata dia, kamu suruh ganti pagar rumahnya. Sesungguhnya istriku yang datang tadi bapakku. Dia adalah seorang nabi namanya Nabi Ibrahim. Dia suruh ganti pagar rumah, mananya suruh aku menceraikan dirimu. Sekarang aku talak dirimu, kita cerai. Kalau mengeluh di hadapan mertuanya aja pantas untuk diganti, apalagi ibu-ibu, istri-istri yang dikit-dikit update status mengeluh, suamiku kurang ganteng kayak opa-opa. Maka istri yang gitu lebih pantas buat diganti. Terlalu seringnya update status, mengeluh. Laki-laki juga sama, jangan ngeluh sosial media. Upload yang baik-baik, upload poster-poster yang dakwah, upload tentang hal-hal kebaikan. Kalau emang dagang, upload dagangan yang last one. Intinya adalah tadi jangan sampai kita berceceran berserakan di mana-mana. Udah azan, alhamdulillah, last one doang. Kuat lewat kuasa. Bapak, ibu, kalau bisa punya jabatan, punya jabatan. Kalau bisa punya perusahaan menjadi direkturnya, punya perusahaan jadi direkturnya. Kalau bisa jadi bupati, monggo jadi bupati. Yang penting kan soleh. Bupati, kekuasaan dipegang orang yang soleh, jadinya pasti keren. Insya Allah biiznillah. Barakallahu fikum. Hadirin jamaah sekalian, ini kalau jamaah mau materinya udah diupload di YouTube, tinggal dicek aja. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam buat keluarga di rumah, semoga sakinah, mawaddah warahmah, anak cucunya saleh salihah, kita semua istiqomah dan wafat kita husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.